Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my video tentang pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana dari Prodi Pendidikan Biologi D, NIM H03222018. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala potensi kekayaan alam yang terkandung di tanah, air, maupun udara, biotik dan abiotik yang didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan manusia. Ada juga pengertian sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produk. Kemudian ada sifat dan karakteristik sumber daya alam. Yang pertama, sebaran geografisnya tidak merata. Kemudian yang kedua, pemanfaatannya tergantung tertentu. Yang ketiga, jika diolah menghasilkan produk dan limbah. Kemudian ada faktor yang mendukung Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang pertama, wilayah yang luas. Wilayah Indonesia baritum tropis, menyebabkan curah hujan tinggi dan pemanasan intensif sehingga Indonesia kaya flora dan fauna. Yang kedua, ada letak geografis Indonesia. Indonesia merupakan pertemuan lempeng bumi. Kemudian yang ketiga, ada wilayah laut yang luas. Ini adalah beberapa contoh pengolahan sumber daya alam. Yakni pengolahan sumber daya alam secara sederhana, yaitu pengolahan sumber daya alam yang sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia. Kemudian ada pengolahan sumber daya alam secara modern, merupakan pengolahan sumber daya alam yang hampir semua prosesnya memanfaatkan teknologi mesin. Pada contoh yang kita lihat ini, ada pengolahan padi. Pengolahan padi secara sederhana, padi telah masak atau dirontokkan dengan sederhana, padi dijemur, kemudian ditumbuk dan ditampih untuk memisahkan gabah dengan beras. Pengolahan padi secara modern, padi yang telah masak dirontokkan dengan mesin, padi dimasukkan ke mesin pengering, kemudian digiling dan dimasukkan ke mesin untuk memisahkan gabah dengan beras. Contoh selanjutnya yaitu ada sumber daya hutan. Sumber daya hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Akan tetapi, luasan hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan selama ini. Laju kerusakan hutan Indonesia sekitar 610.375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. Padahal potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Kemudian ada sumber daya laut. Sumber daya laut Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang, minyak lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian ada sumber daya gas. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan
diperkirakan sebanyak 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Kemudian ada daya batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati tertimbun selama jutaan tahun. Lapisan itu terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik.